Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Saek dengan NIM 2301060047. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang enzim. Pertama itu enzim sebagai katalis. Enzim sebagai katalis berarti bahwa enzim adalah zat, biasanya itu protein, yang berfungsi mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut habis atau berubah setelah reaksi berlangsung. Dengan kata lain, enzim bekerja seperti katalis kimia tanpa bersifat biologis karena terbentuk di dalam sel makhluk hidup. Berikutnya itu adanya struktur molekul dari enzim. Nah, teman-teman bisa melihatnya pada slide, di mana pada struktur molekul pada enzim itu dia terdapat apoenzim, kofaktor atau koenzim, dan situs aktif atau holoenzim. Nah, enzim itu dia terdiri dari dua komponen utama, yaitu adanya apoenzim dan kofaktor atau koenzim. Nah, ketika keduanya bergabung, maka terbentuklah holoenzim, yaitu bentuk enzim yang aktif dan dapat bekerja sebagai katalis biologis. Yang pertama itu adanya apoenzim. Apoenzim sendiri ini dia merupakan bagian protein dari enzim, di mana berfungsi untuk menentukan spesifitas enzim. Artinya enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Apoenzim ini sendiri dia tidak aktif tanpa bantuan dari kofaktor atau koenzim. Contohnya itu bagian protein pada enzim amilase atau pepsin. Kedua, adanya kofaktor atau koenzim, merupakan bagian non-protein yang membantu apoenzim agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, pada kofaktor biasanya berupa ion logam seperti Zn2+, Mg2+, dan Fe2+. Sedangkan pada koenzim, molekul organel kecil yang berasal dari vitamin, misalnya itu NAD+ dari vitamin B3 dan FAD+ dari vitamin B2. Fungsinya itu membantu membentuk kompleks enzim substrat dan mentransfer elektron atau gugus kimia selama reaksi. Tiga, adanya holoenzim. Nah, merupakan gabungan antara apoenzim dan kofaktor atau koenzim, di mana dalam bentuk ini enzim sudah aktif dan mampu mempercepat reaksi kimia. Yang keempat itu situs aktif. Nah, dia merupakan bagian khusus pada apoenzim, tempat substrat menempel. Bentuknya sangat spesifik seperti kunci dan gembok. Hanya substrat yang cocok yang bisa menempel. Disinilah reaksi kimia berlangsung membentuk produk akhir. Klasifikasi dan tata nama enzim, di mana yang pertama itu adanya klasifikasi enzim berdasarkan tempat kerjanya. Yang pertama itu adanya endoenzim, di mana endoenzim ini disebut juga enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel, dan umumnya itu sintesis enzim ini digunakan untuk proses sintesis dalam sel dan untuk membentuk energi ATP yang berguna untuk proses kehidupan sel, misalnya dalam proses respirasi. Kedua itu adanya ekoenzim. Nah, ekoenzim ini disebut juga enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerja di luar sel. Umumnya berfungsi untuk mencerna makanan, substrat secara hidrolisis, untuk dijadikan molekul yang lebih sederhana dengan berat molekul lebih rendah sehingga dapat masuk melewati membran sel, dan energi yang disebabkan pada reaksi pemecahan substrat ini di luar sel tidak digunakan dalam proses kehidupan sel. Klasifikasi enzim berdasarkan daya katalis.
di mana yang pertama itu adanya ekosidroduktase, di mana enzim ini mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi yang merupakan pemindahan elektron, hidrogen atau oksigen. Sebagai contoh adalah enzim elektron transfer oksidase dan hidrogen peroksida sebagai katalase, dan adanya beberapa enzim elektron transfer oksidase, yaitu enzim oksidase, oksigenase, hidroksilase, dan dehidrogenase. Adanya transferase, di mana transferase ini dia mengkatalisis pemindahan gugus molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain. Sebagai contoh adalah beberapa enzim sebagai berikut. Yang pertama itu transaminase, adalah transferase yang memindahkan gugus amina. Yang kedua adanya transfosfirilase, adalah transferase yang memindahkan gugus fosfat. Yang terakhir adanya transesilase, adalah transferase yang memindahkan gugus asil. Ya, adanya hidrolase. Nah, enzim ini dia mengkatalisis reaksi-reaksi hidrolisis dengan contoh enzim adalah karboksilesterase, adalah hidrolase yang menghidrolisis gugus ester karboksil. Yang kedua lipase. Nah, lipase adalah hidrolase yang menghidrolisis lemak atau ester pada lipida. Yang ketiga adanya peptidase, adalah hidrolase yang menghidrolisis protein dan polipeptida. Keempat, liase. Nah, liase ini berfungsi untuk mengkatalisis pengambilan atau penambahan gugus dari suatu molekul tanpa melalui proses hidrolisis. Sebagai contoh adalah malat hidrolase, di mana enzim yang mengkatalisis reaksi pengambilan air dari malat sehingga menghasilkan fumarat. Yang kedua, dekarboloksilase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi pengambilan gugus karboksil. Berikutnya itu tata nama enzim. Nah, tata nama enzim selanjutnya itu dia memberikan nama khusus bagi enzim yang akhirannya itu ase pada jenis reaksi yang dikatalisisnya. Misalnya itu enzim dehidrogenase untuk reaksi dehidrogenasi dan transferase untuk reaksi transfer gugus dan dekarboksilase. Nah, pada tata nama enzim yang lebih jelas dalam lengkap menggunakan nama substrat dan reaksi yang dikatalisis ditambah akhiran ase. Misalnya itu enzim laktat, dehidrogenase, sitrogom oksidase, dan glukosa 6-fosfatase. Berikutnya itu adanya mekanisme kerja enzim. Nah, pada mekanisme kerja enzim ini ada dua teori utama, yaitu yang pertama Luke and Kay model, di mana dia sebagai kunci dan gembok. Itu dia merupakan substrat masuk ke situs aktif yang membentuknya sudah pas. Dutch fit model, di mana enzimnya sedikit menyesuaikan bentuknya setelah substrat menempel. Kekasan substrat. Nah, pada kekasan substrat ini enzim hanya bisa bekerja pada suatu substrat tertentu. Misalnya sukrase hanya dapat bekerja pada sukrosa, bukan pada zat lain. Hal ini disebabkan bentuk situs aktif sehingga enzim yang unik. Selanjutnya itu cara mempercepat reaksi enzim. Nah, enzim mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas, yaitu energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi dapat berlangsung. Nah, dengan menurunkan energi aktivitas, reaksi menjadi lebih cepat meskipun pada suhu tubuh yang normal, sekitar 37 derajat Celcius. Yaitu tentang keseimbangan kimia. Nah,
Keseimbangan kimia ini terjadi ketika reaksi maju dan reaksi balik berlangsung pada laju yang sama, sehingga konsentrasi zat-zat dalam reaksi tidak berubah lagi secara makroskopik. Nah, enzim ini tidak lagi mengubah arah atau posisi keseimbangannya, hanya dapat mempercepat tercapainya keseimbangan. Artinya, baik reaksi maju maupun balik, keduanya berlangsung lebih cepat. Selanjutnya itu tentang kinetika reaksi enzim, di mana kinetika reaksi enzim ini sendiri dia adalah studi tentang laju reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim dan bagaimana laju tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, suhu, dan pH. Nah, semakin banyak substrat, kecepatan reaksi meningkat sampai semua enzim jenuh. Jadi setelah jenuh, kecepatan reaksi tidak dapat meningkat lagi. Berikutnya itu tentang penghambatan enzim. Kadang kerja enzim bisa dihambat oleh zat tertentu. Nah, pada inhibitor kompetitif, dia dapat bersaing dengan substrat di situs aktif. Sedangkan pada inhibitor non-kompetitif, dia bisa menempel di tempat lain dan mengubah bentuk enzim. Contohnya itu racun sianida, dia bisa menghambat enzim sitokrom oksidase sehingga tubuh tidak bisa menggunakan oksigen. Relugasi aktivitas enzim. Relugasi aktivitas enzim ini sendiri adalah cara tubuh mengatur kerja enzim agar reaksi kimia berlangsung sesuai kebutuhan, tidak terlalu cepat atau lambat. Tujuannya agar metabolisme tetap seimbang. Pada relugasi ini, contohnya itu pada konsentrasi substrat dan produk, di mana jika substratnya banyak, maka aktivitas enzim akan meningkat. Sedangkan jika produknya menumpuk, maka enzim bisa terhambat. Contohnya itu saat kadar glukosa tinggi, maka enzim glukoninasenya akan bekerja lebih aktif. Yang terakhir itu tentang penerapan enzim dalam kehidupan. Nah, enzim ini bisa digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya itu pada industri makanan, di mana amilase, protease, dan lipase bisa digunakan dalam pembuatan roti, keju, dan jus. Sedangkan pada industri digunakan pada deterjen ramah lingkungan dan bioteknologi.